Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmatul iman, nikmatul Islam. Wa huwa a'la ni'matin, itu adalah sebagus-bagusnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Betul? Berapa banyak di antara kita umat manusia yang belum mendapatkan jati dirinya, belum mendapatkan agamanya, belum mendapatkan imannya. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita keluar dari rahim ibu kita amantu billah, kita beriman kepada Allah dan memeluk agama Islam. Banyak orang-orang yang tua ataupun baru masuk Islam, kadang-kadang mereka tetap dalam kekafirannya. Mudah-mudahan kita bisa pertahankan agama Islam dan iman kita sampai ajal menjemput kita. Wassalatu wassalam, salawat serta salam lupa kita haturkan pada idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, kekasih kita, idola kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebelum ajal menjemput kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Amin ya Allah. Baik lewat mimpi ataupun lewat Allah. Amin. Alhamdulillah, beliau idola kita, panutan kita, suri tauladan kita yang selalu kita banggakan, yang selalu kita ikuti. Ilmunya, syariatnya, pengorbanannya, napak tilasnya, perjuangannya. Bukan dengan keringat aja, tapi perlu darah, meneteskan air mata dengan luka yang sangat parah, bukan dengan harta saya, bahkan nyawanya pun dipertaruhkan untuk agama Islam. Bangga nggak punya Nabi Muhammad? Senang nggak punya Nabi Muhammad? Bahagia nggak punya Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Kebahagiaan, keberkahan buat kita semua. Yang mana zaman sekarang fenomena hari ini, fenomena zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah yang paling kita rasakan saat ini adalah fitnah adanya corona. Betul? Covid. Susah. Acara tabligh akbar, acara sholawatan, acara istighosah. Istighosah itu memohon pertolongan kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Loh, hakikatnya yang memberikan penyakit, yang memberikan virus tersebut adalah Allah. Yang menyembuhkan juga Allah. Kok bakal menjauh sama Allah, gimana sih otak? Bukan makin dekat sama Allah, tapi makin jauh sama Allah, makin jauh sama masjid, makin jauh sama kajian, makin jauh sama sholawatan. Sehingga ketakutan terhadap kematian selalu menjadi momok buat kita, selalu menjadi hal yang menakutkan, selalu menjadi hal yang sangat orang khawatir, bimbang
bimbang, parno, sampai bingung. Yang penting kita jaga imun kita, jaga kesehatan kita, jaga kondisi fisik kita. Ini apalagi cuaca ekstrim-ekstrimnya di sana. Banyak orang meriang. Benar. Makanya naiknya drastis, padahal cuma flu doang. Padahal cuma meriang doang. Pagi panas, siang panas, sore udah mendung-mendung hujan. Kadang-kadang pagi udah hujan, hawanya dingin, sampai pulang kadang-kadang nggak nyaman, kondisi cuacanya pancaroba, nggak jelas memang musim sekarang. Biasanya bulan akhir itu bulan yang biasanya ber itu biasanya hujan ya. Kalau sekarang nggak bisa diprediksi, cuaca nggak bisa diprediksi, biasanya mulai dari September, Oktober, November, Desember itu biasanya hujan dulu. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa seperti ini. Biasanya pusat musim haji ini biasanya musim panas-panas cuaca. Tapi sekarang alhamdulillah hujan, mendung, petir, kilat dan sebagainya. Cuaca yang enak, gampang orang sakit. Di swab, bisnis swab merajalela. Bisnis swab merajalela. Sambil orang takutnya. Boleh nggak berwaspada? Sangat boleh. Boleh nggak berprokes? Harus. Jangan sok kuat, sok hebat yang nggak bisa tertimpa karena penyakit dan sebagainya. Nggak bisa seperti itu. Tapi kita harus ada usaha, kita harus ada ikhtiar. Takut berlebihan itu nggak boleh. Kenapa? Pada dasarnya al-maut wahid wal asbab katsirah. Kematian itu satu, sebabnya banyak. Sering aku sampaikan, nggak usah jauh-jauh, usah corona. Ngelamun kalau udah waktunya mati ya mati. Kali lama ada waktunya mati, mati. Ya, belum sekarang ditagih kreditan motor, kreditan kompor, kreditan panci, bayar kontrakan, mana sekarang lockdown, susah distraksi, susah keluar rumah, dagangan nggak laku-laku, PHK masalah banyak yang dipecat-pecatin, banyak yang di PHK. Loh, terus kita udah begitu menyerah gitu aja enggak? Kita punya Allah. Kita punya Allah. Ini ujian. Selama kita hidup belasan tahun belum diuji dengan ujian seperti ini. Nggak tahu di kapan selesainya. Mudah-mudahan Allah segera angkat. Amin ya Allah. Virus corona COVID-19 ini mudah-mudahan segera hilang. Amin ya Allah. Udah capek Pak, udah capek Bu, udah lelah kita. Ya. Makanya kabar-kabar tentang COVID-19, corona dan sebagainya nggak usah dihembuskan, nggak usah diviralkan, nggak bakal lah. Beritanya jadi trending topik mulu. Kapan kelarnya, kapan beresnya? Orang masuk rumah sakit sekarang khawatir, takut divonis COVID, takut divonis corona. Padahal sakitnya lebih parah, diabetes misalnya. Sakitnya lebih parah, jantung misalnya. Sakitnya lebih parah, paru-paru misalnya. Tapi karena ya, hal yang seperti ini sehingga menjauhkan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, akhirnya menjadi bumerang buat kita semua. Ayo dekati Allah. Ya, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Allah bakal mengijabah kita semua. Umpamanya kena virus corona, kena COVID-19, nggak usah takut, biasa aja. Orang flu biasa kok. Yang parah mungkin sesak nafas gitu aja. Yang parah mengganggu pernapasan. Isolasi mandiri, coba isolasi mandiri di rumah. Alhamdulillah pada kelar, pada sembuh semua, pada sehat semuanya. Itu udah masuk rumah sakit pada mati semuanya.
Banyak yang meninggal. Yang isolasi mandiri di rumah, alhamdulillah sehat-sehat aja, baik-baik aja. Nah, tugas kita semuanya kita deketin Allah, kita tetap ngaji, kita tetap berzikir, kita tetap bersolawat kepada Habibur Muhammad Sallallahu Alaihi Masalah. Penting, ini penting buat kita, ini wasilah buat kita semuanya. Mari ngomong, Beb, bulan ini nyanyinya libur, tapi ngomong istiqomah. Coba kalau seandainya RT-nya melarang, RW-nya melarang karena ada kerumunan di masjidnya. Terus seluruh Indonesia nggak ada yang ngaji, nggak ada yang mau masjid, nggak ada yang mau musola, itu kan kerumun semuanya tuh, nggak ada yang sholat berjamaah. Gimana jadinya? Terus siapa yang mohon sama Allah? Terus siapa yang bermunajat kepada Allah? Terus siapa yang berdoa kepada Allah? Pak, Bu, betul. Makanya, ayo kita semuanya ya, baik RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya, bahkan camat kemarin ngomong sama Habib juga, waktu ada RW laporkan tentang masalah sholat Idul Adha, penyembelihan hewan korban sapi ataupun kambing diserahin sama ternyata apa menjadi karena di situ menimbulkan kerumunan. Ini udah ketakutan yang berlebihan. Terus tanya saya gimana kalau sholat Idul Adha di rumah masing-masing? Wah, ada ngomong sama jamaahnya, nggak bisa, ini prioritas. Ini masjid itu punya ya prioritas sendiri, punya kewenangan tersendiri untuk memutuskan sholatnya jaga jarak, sholatnya di rumah atau gimana dan sebagainya, penyembelihan korbannya gimana dan sebagainya. Itu punya wewenang sendiri jamaah, nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Akhirnya apa? Jadi biar menyenangkan peningkatan COVID yang sangat drastis. Ya memang cuacanya begini, cuacanya seperti ini, meriang, demam, ya flu, pilek, batuk, belum tentu COVID, kecuali PCR, baru kelihatan virusnya. Kadang-kadang ini bisa reaktif juga. Nah, inilah sebagian dari fitnah akhir zaman. Masih corona, belum lagi yang lain. Corona, belum corona. Ya, belum corona, belum yang lainnya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Amin. Allah selamatkan kita semuanya. Allah ya hindarkan kita dari fitnah akhir zaman. Dan Allah kumpulkan kita semuanya bersama Habibur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biar semakin berkah pada malam hari ini kita biasa mengambil kitab Naswar dari dunia dan Nasraya Al-Imamiyah Imam Jasa Habib Abdullah Abdul Hadad radhiyallahu. Mudah-mudahan Allah berikan keterbukaan hati buat kita. Amin ya Allah. Allah berikan ilmu yang mantap buat kita. Amin. Allah berikan kepahaman dalam mempelajari ilmu agama, amin, mengamalkan ilmu agama, amin, dan menjadi pecinta serta pejuang ilmu agama, pejuang sholawat kepada Habibur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita ikuti mari kita berdoa untuk ya keterbukaan hati kita, biar dapat utuh berusuk dalam hati dan sampai kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa binuril fahmi wa tukhrijuni Ma'askara Hatta yufhama Annaka Anta ta'lamu wa innaka
anta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib Indonesia بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله يا فتى يا علي انت علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والإفادة على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في العالمين آمين. قال وعلى الإنسان الاجتهاد في حفظ إسلامه وتقويته بفعل ما أمر به من طاعة الله تعالى فإن المضيع لأوامر الله متعرض للموت على غير الإسلام فإن تركه لذلك دليل على استحالته بحق الدين وعلى الاستخفاف به فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر. وعلى أن يجتنب المعاصي والآثام فإنها تضعف الإسلام وتهينه وتبذل فوائده وتعرضه للسلب عند الموت كما وقع ذلك والعياذ بالله لكثير من الملابسين لها والمصرين عليها. Musannif pengantar Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam kitabnya Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, bagi manusia hendaknya bersungguh-sungguh, jangan mainan, ya, bersungguh-sungguh dalam hal apa? Dalam menjaga agama Islamnya. Ingat ya, ada rukun iman, ada rukun Islam. Kalau memang Islam, jaga rukun Islamnya, jaga rukun imannya, sholatnya dijaga, zakatnya dijaga, puasanya dijaga, haji kalau mampu. Islam. Demikian juga imannya dijaga, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada yaumul akhir, iman kepada ketentuan dan ketetapan Allah, baik ataupun buruk. Kalau udah menjaga imannya, jaga Islamnya, insya Allah. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Orang-orang miskin ngadu apa Rasul? Ya Rasulullah, kita kalah pahala sama orang kaya. Mereka sholat, itu juga sholat. Orang miskin puasa, orang kaya juga berpuasa. Cuma bedanya
mereka bisa bersedekah ya Rasulullah. Mereka bisa berangkat haji ya Rasulullah. Mereka bisa membayar zakat ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tidak membuat kecil hati orang-orang yang miskin. Makanya doanya Rasul yang jarang kita amalkan, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Pak Bu, kira-kira mau kaya mau miskin? Mau kaya mau miskin? Pak, mau kaya mau miskin? Bu, mau kaya mau miskin Bu? Enggak ada jawab. Enggak kaya miskin dulu. Terus apaan? Ya, tapi doanya Rasul, ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, giring saya kepada masyarakat bersama orang-orang miskin. Nggak ada Rasulullah ketika ada. Kalau mau jadi gunung emas, sampai sekarang nggak habis-habis itu kayaknya Nabi. Bahkan Nabi pun meninggalkan hutan. Pada orang Yahudi pakaian perangnya, hutan pakaian perang. Diri. Kalau mau jadi gunung emas, dua gunung jadi emas, bisa Rasul tinggal minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi doanya Rasul minta dimiskinkan, minta dimatikan dalam keadaan miskin, dan di pada masa bersama orang-orang miskin. Soalnya orang miskin itu nggak dihisap Pak. Bu, orang miskin nggak dihisap. Dia mau dihisap apa orang nggak punya apa? Duit kagak punya, rumah nggak punya, rumah punya anak kecil, ada kontrak. Duit kerja sehari-hari buat beli beras, buat beli minyak, buat beli telur habis. Kadang-kadang ngutang warung, mana sebulan nggak bayar-bayar, tagihannya udah blacklist, udah overload, udah kelebihan. Sampai tukang warungnya, lu kapan mau bayar? Tenang, gua belum gajian, kalau nggak ada gajinya. Ya, jadi jangan iman kita, Islam kita dijual dengan duit 100.000. Gara-gara miskin, akhirnya iman kita, Islam kita akan terjaga. Jangan ya, ntar pilkada, ntar pilpres, ataupun di daerah yang sangat jauh sekali, yang membutuhkan kepada ilmu agama, kadang-kadang imannya, Islamnya digadaikan. Untuk 5 bungkus Indomie, untuk duit 50.000, untuk 20.000, bola 1 kilo, telur 1 kilo. Kadang-kadang imannya, Islamnya digadaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena Islam itu, iman itu adalah harga mati. Nggak bisa tawar-tawar. Kenapa? Bakal dibawa ke akhirat, bakal dibawa ke alam barzah. Makanya jangan ya, untuk menjaga Islamnya dan menguatkannya. Menguatkan Islam gimana caranya? Dengan ini, biar iman dan Islamnya semakin kuat. Kalau kagak ngaji gimana dapat ilmu Pak Bu? Benar-benar. Manusia dua unsur, ada jasad, ada roh. Kalau jasad kita makan 3 kali sehari, roh kita tak dikasih makan seminggu sekali. Makanannya roh itu adalah sholawat, ngaji, ilmu. Itu makanan roh yang ada dalam tubuh kita, Bu, yang ada dalam tubuh kita, Pak. Roh. Makanan yang ngaji, sholawat, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup roh yang ada dalam tubuh kita.
Kalau seminggu nggak ngaji, apalagi sebulan sekali udah kagak ngaji, jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari anugerahnya Allah, gak boleh diapain. Mau jadi apa? Kita semuanya miliknya Allah dan bakal kembali juga kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Milik Allah dan bakal kembali kepada Allah. Apa yang harus banget? Jaga Islamnya udah. Biar dikatakan miskin, biar dikatakan nggak punya apa-apa, yang penting iman Islam tetap tidak dijaga dalam hati dan jiwa sampai ajal menjemput kita. Ada tukang cilok dulu di kampung Habib, ada cilok dulu, tukang cilok luar biasa, sholatnya nggak pernah ketinggalan jamaahnya. Subhanallah, tiap hari kalau ciloknya habis atau gimana itu dikasihkan ke orang-orang, disedekahkan. Kalau kadang-kadang dia menyiapkan sedekah khusus berapa porsi untuk dibagikan ke masjid. Saya pas waktu lagi membaca Al-Quran, tadarus, pas lagi terawih dan lain sebagainya. Diamal. Kalau kita lihat casingnya, tukang cilok misalnya, luar biasa, hatinya luar biasa. Untuk bersedekah, untuk mengeluarkan kebaikan, itu gak usah nunggu kaya, Pak. Gak usah nunggu kaya. Nggak bisa nyumbang duit, nyumbang pikiran, nggak bisa nyumbang pikiran, nyumbang tenaga, nggak bisa nyumbang tenaga, nyumbang doa. Jangan sampai nggak nyumbang sama sekali. Kelewatan apa? Ya, kelewatan banget. Akhirnya apa? Tukang cilok subhanallah tak lama dari situ meninggal. Dikuburi setelah setahun 2 tahun kuburannya itu ke bawah arus banjir. Subhanallah Pak, Bu, jenazahnya masih utuh. Panggil jenazahnya masih utuh, mukanya bercahaya, kain kawannya masih bersih, ya masih utuh. Itu menunjukkan bahwasannya sedekahnya dia, keikhlasan hatinya dia, yang amal ibadah dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjaga imannya, menjaga Islamnya, menjaga hatinya untuk lebih dekat kepada Allah dan Rasul. Ya, menguatkan Islam fi'li ma amara bihi umira bihi min taatillah. Dengan apa menguatkannya? Ngaji, belajar kayak begini, kita rutinan, kita istiqomah, ya, dengan apa-apa yang diperintahkan dari menjalankan ketaatan kepada Allah. Di jalan takut yang ngaji, takut yang lewat, banyak letus dan sebagainya diambil. Itu sedekah. Yang katanya orang miskin tadi, kullu tasbihatin sedekah, wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap tasbih itu sedekah, tahmid itu sedekah, hailala la ilallah itu sedekah. Wa fi buti ahlikum sedekah. Kalian bersetubuh, ya, yang menggauli istrinya itu sedekah. Ya, kemudian mengambil paku di jalan itu sedekah, banyak. Makanya Rasulullah tidak mengecilkan hatinya orang-orang miskin. Ya, banyak sholawat, zikir, tasbih, tahlil, tahmid, semuanya itu bagian dari sedekah. Makanya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satu menguatkan iman dan Islam kita. Innal mubayyi'a li awamirillah, orang yang menyia-nyiakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyia-nyiakan sholat, disia-siakan, digampang-gampangkan, disepelekan, bayar zakat nggak dibayar-bayar, padahal hartanya banyak, duitnya banyak, bisnisnya macam-macam, penghasilannya miliaran, nggak berangkat haji,
Jangan menyepelekan dengan puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Kalau udah menyepelekan, menggampangkan ya segala hal-hal yang berbau iman, berbau Islam, muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam. Ditakutkan, dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan tanpa iman, tanpa Islam. Ada yang mau meninggal dalam keadaan syukur khotimah? Ada yang mau? Nah, semuanya maunya husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah nantikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Makanya jangan menyepelekan, jangan gampangkan sholatnya, ibadahnya, ngajinya, ataupun apapun bentuknya. Jangan disepelekan, jangan digampangkan. Bakti sama orang tua digampangin, disepelein. Bakti sama guru digampangin, disepelein. Jangan, jangan ngaji gampang nonton YouTube, ntar nggak paham menyesatkan. Alhamdulillah ini ya, nggak boleh seperti itu. Makanya barometer ukuran keimanan, ukuran ketaatan seseorang itu adalah kullu muyassarun lima khuliqa. Seseorang itu digampangkan untuk melakukan perbuatan apa? Kalau digampangkan, dimudahkan untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan taat, perbuatan berbau iman dan Islam, Allah mudahkan jalannya. Amin ya Allah. Pembuatannya ada jalan yang gampang, ngaji gampang, musola Allah-nya artinya kaya. Mudah-mudahan para kaya semua. Amin. Kaya hatinya, kaya hartanya, kaya imannya, kaya Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi barometer seseorang itu kalau diciptakan untuk menjadi penduduk surga gampang melaksanakan kebaikan. Tapi kalau digampangkan, dimudahkan untuk melaksanakan maksiat kepada Allah, perbuatan dosa kepada Allah, ada aja jalannya untuk melakukan dosa, ada aja yang melakukan maksiat. Pintu neraka udah dibukain buat dia, gampang melaksanakan pintu dosa, pintu yang mendekatkan kepada api nerakanya Allah. Kalau udah semudah seperti itu, akhirnya dia menjadi orang-orang yang tidak mulia, yang dimatikan dalam keadaan tanpa iman, tanpa Islam. Ya naudzubillah ini. Fa inna tarkahu lidzalika dalilun ala istihanati bihaqqid wa al-istighfar. Sesungguhnya orang yang meninggalkan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bukti bahwasannya dia meremehkan, dia menghina apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Saya tidak langsung dan remeh. Kalau dan remeh Allah bahaya. Kalau dan remeh Allah bahaya. Ya, ngeremehin bihaqiddin wal istighfar bihi, ngeremehin, gampangin, nyepelein. Kalau udah begitu, awas orang Islam. Kalau ada hatinya seperti itu bahaya. Udah melawan Allah, udah ngeremehin Allah. Ya, sholat perintah dari Allah. Kalau kita ngeremehin berarti kita melawan Allah. Puasa perintah dari Allah. Kalau kita nggak puasa berarti kita melawan Allah. Zakat itu dari Allah. Berarti kalau kita tidak berzakat itu kita melanggar perintah Allah. Dan langsung kita menghina Allah, meremehkan Allah, mengecilkan Allah, menyepelekan Allah. Jangan salahin Allah kalau seandainya kita ada apa-apa. Nggak nyaman kehidupan kita, nggak baik kehidupan kita, nggak bagus gimana ke depannya. Nah kita banyak bermunajat kepada Allah, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa
Wahai hewan, yang selain itu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, juga menghindari maksiat dan perbuatan dosa. Dosa ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa kecil dilaksanain terus lama-lama jadi dosa besar. Apalagi dosa besar dilaksanain mulu tiap hari lagi. Dosa besar diantaranya ngomongin orang, ngadu domba orang, itu dosa besar tidak baik. Termasuk dosa ghibah, namimah, ngomongin orang lain, ngomongin suaminya orang, ngomongin istrinya orang, ngomongin temannya, ngomongin sahabatnya, ngomongin rekan kerjanya. Itu adalah perbuatan dosa. Hindarin, ingetin pokok yang ngomongin orang nggak baik. Apa sih lo? Biasanya ngomong gitu. Jadi lebih galak. Kalau diingetin lebih dah susah. Nahi kan lebih susah daripada amar dan ma'ruf. Amar ma'ruf. Kalau nabi sholat, kalau menikah kebakaran, temannya lagi minum minuman keras itu, udah mau minum ini, apa batin, halal itu hukumnya, gimana dibully kita. Lagi ngomongin orang gimana kita mencegah, udahlah nggak usah ngomongin orang gimana, dibully kita biasanya. Nah, kalau amar ma'ruf lebih mudah daripada nahi munkar. Karena nahi munkar itu agak susah. Kenapa? Urusannya biasanya dimusuhi. Biasanya dimusuhi. Makanya semuanya itu terpakai, nggak bisa amar ma'ruf dan nahi munkar. Makanya semuanya hendaknya menghindari perbuatan maasi, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan dosa. Kenapa? Karena maksiat dan dosa itu menyebabkan bintik hitam dalam hati kita. Semakin banyak satu titik bintik hitam, maksiat satu, dosa satu. Bintik terus hati kita yang putih, hati kita yang bersih, akhirnya menjadi hitam semuanya. Karena apa? Karena kita semuanya berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Ya. Itu penting, ya. Itu penting. Kenapa? Karena maasi, perbuatan maksiat dan perbuatan dosa itu melemahkan Islam kita, melemahkan iman kita, serta menghinakan agama Islam. Kalau seandainya kita melaksanakan dosa dan maksiat kepada Allah dan menggoncang ikatan-ikatan yang ada dalam agama Islam, ya, waktu ambilhu lisalbi dan mauti, dan menggoyahkan kita juga sehingga merusak iman dan Islam kita kekal mati, ya. Tatkala mati, tatkala meninggal, menyebabkan kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Alhamdulillah. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu sudah banyak orang meninggal sekarang, banyak orang wafat, banyak orang yang nggak tahu sebabnya entah corona ataupun yang lain, entah karena pikiran, entah karena cuaca, entah karena apa. Yang jelas banyak orang meninggal. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semuanya. Amin. Allah jaga kita semuanya. Allah berikan kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kama wa qadar waliyadillah. Banyak hal seperti itu. Banyak hal seperti itu sehingga menjauhkan rahmatnya Allah kepada kita semuanya. Rahmat Allah yang begitu luar biasa jauh kepada kita karena kita maksiat, karena kita melakukan perbuatan dosa, sehingga rahmat yang kita dapat tetapi azab yang kita dapat. Bayangkan ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dalilnya, "Tsumma kana akibatul ladzina asa'us su'a an kadzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un."
Kemudian orang-orang yang berbuat jelek, akibat orang-orang yang berbuat jelek, belilah mereka semuanya bohong, mereka semuanya mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan biha yastahzi'un, mereka semuanya menjelek-jelekan, menyepelekan, meremehkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menghina perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang munafik, orang-orang munafik yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma yadullu ala dzalik fata'ammalhu. Ya. Yang menunjukkan atas kebaikan kerjakan, yang menunjukkan atas kejelekan tinggalkan. Makanya manusia dikasih otak, pikiran, hati untuk berpikir. Hudma sobawadail kadar, ambil yang bening, ambil yang bersih, ambil yang bagus, buang yang jelek. Kita disuruh pikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala tubsirun, afala taqilun, afala tatakallamun, afala tadhkurun, afala ta'lamun. Banyak. Itu banyak, lebih dari 100 dalam Al-Qur'an. Biar kita berakal, biar kita berpikir, biar kita tahu diri, biar kita tahu terima kasih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat. Coba ya, oksigen yang ada dalam tubuh kita dicabut oleh Allah SWT. Gue pinjemin, kata Allah SWT, gue pinjemin sama lu, gratis, gak bayar. Gak bersyukur kepada aku, dikasih asma, susah nafas, susah. Akhirnya kita tabung oksigen, sewa tabung oksigen, sehari 500.000 misalnya. Dalam sebulan berapa? Kita bertahun-tahun gratis ngirim oksigen dari Allah Subhanahu wa taala, gratis. Tinggal kita bersyukur apa? Baru dikasih nafas. Belum dikasih mata, belum dikasih telinga, belum dikasih rambut, belum dikasih kepala, belum dikasih hidung, bibir, dan lain sebagainya. Mana mengabdi Allah dalam hukuman dengan atas nikmat apa? Meluluskan nikmat yang Allah berikan kepada kalian semuanya. Makanya fakhud nafsaka, mulailah dari dirimu dengan menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bimtithali awamirillah wa ijtinabi maharimihi, dan menjauhi apapun segala yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in waqata fi syai'in min afatu ila Allah ta'ala minhu wa hadda kullu hadan min al-ifrar alayhi. Jadi manusia kan punya masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Betul. Beb, masa lalu saya suram, Beb. Saya belum kenal Habib. Saya belum kenal Ustaz. Saya belum kenal Kiai. Kenalnya saya topi miring, Beb. Kenalnya saya kot kau. Kenalnya saya narkoba. Ya, gimana Beb ya? Saya pengen tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen ngaji, Beb. Masa lalu jadi kenangan, jadi PR buat kita untuk masa kini dan masa yang akan datang. Udah, berbagai macam minuman keras kamu sudah cobain semuanya. Maksiat sudah pernah ente kerjakan, judi mudah, zina mudah, ini semuanya mudah. Wa in waqafta fi syai'in minha fatub ila Allah ta'ala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo tobat. Ayo tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diulangi lagi. Syaratnya tobat ada 3. Kalau bersama manusia ada 4. Ya, tobat itu gimana sih? Tobat itu ngadem, menyesal. Menyesal melakukan perbuatan tersebut, ada penyesalan. Karena pernah melakukan ada penyesalan. Makanya penyesalan itu datang di akhir, bukan di depan. Kalau depan namanya pendaftaran. Ya,
selalu. Yang kedua, al-azab alla yaud ilaih. Yang kedua, al-iqlaq. Iqlaq itu mencabut dalam dirinya, dalam hatinya supaya tidak melakukan lagi. Mencabut udah, seakan-akan nggak kenal udah. Sudah dicabut dalam hatinya perbuatan maksiat tersebut, al-iqlaq alla yaud ilaih. Al-azab alla yaud ilaih. Keinginan yang kuat untuk tidak kembali pada maksiat tersebut. Itu kalau dosa kita sama Allah. Kalau dosa sama manusia, kita pernah mencuri barangnya, kita berbuat dolim kepada, ya kita minta maaf. Kita pernah mencuri, kita kembalikan barang yang pernah kita curi. Nah, itu kalau kepada manusia. Nah, makanya waktu Allah bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih punya nafas, selama kita masih punya iman, selama kita masih punya Islam, ya, hendaknya kita banyak bertobat, banyak istighfar, banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas? Nggak usah nunggu tua, nggak usah nunggu bau tanah, nggak usah nunggu ibarat kata udah jadi aki-aki, nggak usah. Nggak ada yang tahu mati itu kapan. Nggak ada yang tahu usianya manusia sampai kapan. Bahkan profesor doktor titelnya berderet kayak kereta api, nggak ada yang tahu umurnya manusia. Suruh nyari kamu umurnya berapa. Prediksinya dokter sakit umurnya paling lama 3 bulan. Yang jagain yang sakit meninggal duluan. Yang sakit nggak meninggal banyak nggak seperti itu? Banyak. Itu perlu kita ketahui bahwasannya al-ajal, al-maut, ya, kematian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, la ya'rifuha illallah. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jaga semuanya iman kita, Islam kita, jangan sampai ya menjadi manusia yang tidak tahu diri. Wahdatul hadar min surah alaih. Jangan sampai, berhati-hatilah, jagalah dengan benar-benar penjagaan dari terus-terusan bermaksiat kepada Allah, dari terus-terusan melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sering kita mohonkan kepada Allah, wala tazalu sa'ilatullah husnul khatimah. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat tauhid, meninggalnya dalam keadaan iman, meninggalnya dalam keadaan Islam. Kalau kita ngaji terus Pak, begini ngaji terus, ibadah terus seperti ini, ya matinya nggak jauh dari pengajian, matinya nggak jauh dari sholat berjamaah, matinya nggak jauh dari hal-hal yang baik. Ya mutul mar'u ala ma asya ilaih. Seseorang itu meninggal tergantung kehidupannya kayak apa dia. Kalau kehidupannya ngaji terus, insya Allah meninggal dalam keadaan ngaji. Amin. Kalau jadi muadzin terus, insya Allah meninggal matinya dalam keadaan beradan. Kalau sholat berjamaah terus, insya Allah matinya meninggal dalam keadaan sholat. Amin. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Balagana anna syaitan la'anallah yaqulu wa sallallahu alaihi sallallahu ta'ala khatimah. Bahwasanya sampai kepada kita bahwasanya setan yang sering gangguin kita, ya jangan ke masjid, jangan ke mushola, dunia, ada pengajian sama ada sekarang, biar di rumah aja tidur aja, pandemi begini. Itu kerjaan setan tuh. Entah setan yang ada di rumah ataupun setan yang di luar rumah. Ya, yang Allah melaknat kepada setan tersebut. Setan itu pernah katakan, Pak, kok satu hari sakit punggung saya, capek, lelah. Ya, lelah kenapa? Ganggu orang Islam, ganggu orang beriman yang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Capek setan. Ya, minta seperti itu. Ya, setan masalah. Aku wa ma tayyibu hadza bi amalihi.
Abdullah bin Abi Haddad radhiyallahu anhu sudah mengatakan, jangan kapan ya mengherankan hal bi amalihi, perbuatan ini semuanya. Jangan membuat ujub, jangan membuat kebanggaan buat kita semuanya, seakan-akan kita mati dalam keadaan musuh iman. Tapi kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhafu angkat petin, saya takut kita menjadi fitnah. Entar takut menjadi fitnah. Kenapa? Seakan-akan udah minta musuh iman, udah saya capek, akhirnya ibadah lagi, akhirnya nggak ngaji lagi. Jangan berbangga diri dengan sesuatu perbuatan amal yang baik yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta usul beriman, minta ini dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan jam 10, mudah-mudahan taklim kita pada malam hari ini Allah berikan keistiqomahan. Istiqomah itu penting. Istiqomah itu penting, harga mati. Kenapa? Istiqomah itu hal yang tidak diberikan kepada orang kecuali orang-orang yang dipilihkan untuk menjadi pecinta Allah, pecinta Rasulullah, pecinta Nabi kita Nabi Muhammad SAW, menjadi manusia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi manusia yang iman, manusia yang menjaga Islamnya, menjaga ketaatannya, menjaga ibadahnya semuanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa kullinya din salihah. Wala hadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.